Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nyawiji dengan saya Desta Fitriani Anggreka sebagai host podcast Nyawiji kali ini. Di mana podcast Nyawiji sebagai akselerasi informasi pelayanan mall pelayanan publik Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat luas. Di episode sebelumnya kita sudah berkenalan dengan OPD terkait yang bergabung di mall pelayanan publik Kabupaten Wonogiri. Mungkin semua penonton atau permisa juga bertanya-tanya, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari mana? Tidak perlu berlama-lama lagi, pada episode kali ini kita akan berkenalan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Monggo Bapak bisa menyapa penonton atau pemirsa yang melihat kita pada episode kali ini. Baik, selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Bambang Wahyudi, kasih angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Baik Bapak, terima kasih. Kabarnya bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, nje Pak. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri kan sudah bergabung nje Pak di Mall Pelayanan Kabupaten Wonogiri, Mall Pelayanan Publik. Mungkin bisa dijelaskan Pak, layanan-layanan apa saja yang ada atau yang diberikan oleh Dinas Perhubungan di MPP Kabupaten Wonogiri Pak, monggo. Baik. Yang pertama, layanan di MPP ini adalah rekomendasi perpanjangan TNKP kendaraan bermotor umum dan perpanjangan izin trayek serta permohonan izin trayek baru dan kartu pengawasan angkutan umum serta perpanjangan kartu pengawasan angkutan umum. Nje Pak, tadi sudah disebutkan nje Pak, ada perpanjangan TNKP kendaraan bermotor umum, begitu nje ya Pak? Iya. Rekomendasi perpanjangan TNKP itu syaratnya nopo mawon nje Pak untuk masyarakat Wonogiri yang ingin mengurusnya begitu Pak? Jadi salah satu persyaratan kendaraan angkutan umum TNKP warna kuning ya. Oh nje. Jadi pada umumnya yang disebut TNKP warna kuning ini untuk mendapatkan perpanjangan operasional kendaraan tersebut sebagai angkutan umum. Produk yang kita terbitkan berupa rekomendasi yang merupakan berkas yang wajib ada ketika melakukan perpanjangan TNKP 5 tahunan di Samsat. Begitu Mbak. Nje. Berarti yang plat kuning itu nje Pak, Iya, angkutan betul. umum itu nje. Itu nanti untuk perpanjangan di Samsat nje, begitu nje. Betul. Nje Pak. Jadi perpanjangan di Samsat harus ada rekomendasi yang diterbitkan dari Dinas Perhubungan begitu. Nje, berarti alurnya harus mengurus rekomendasi terlebih Iya, dahulu nje Pak di betul. Dishub, lalu baru mengurusnya di Di Samsat Samsat. begitu. Ya. Untuk tarifnya sendiri Pak, untuk rekomendasi TNKP di Dishub itu tarifnya berapa nje Pak? Kalau tarif untuk rekomendasi Nje. ini kita nggak memasang tarif alias gratis Mbak. Oh nje, berarti gratis nje Pak. Gratis, betul. Berarti untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri yang berplat kuning angkutan umum harus mengurusnya karena di Dishub Wonogiri untuk rekomendasi perpanjangan TNKP itu tadi gratis nje Pak. Gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Sepeser pun. Nje, matur suwun Pak. Lalu tadi juga sudah disinggungkan atau sudah disebutkan ada layanan permohonan izin trayek Pak. Monggo bisa dijelaskan apa itu permohonan izin trayek Pak? Jadi permohonan izin trayek ada dua, yaitu permohonan izin trayek yang pertama baru ya. Nggih. Permohonan ini adalah pertama pemohon harus membuat surat permohonan Nje. dan harus ada NIB dari OSS RBA atau nggih. yang berisiko serta sertifikat standar yang sudah terverifikasi, jumlah kendaraan minimal 5 Mbak. Nggih Pak. Fotokopi STNK, buku uji dan jasa harja yang masih aktif, serta fotokopi identitas diri ketua atau direktur pemilik usaha angkutan tersebut. Nje Pak. Yang kedua ada perpanjangan TNKP. Jadi perpanjangan TNKP ini juga hampir sama persyaratannya. Nje Pak. Yang pertama harus ada surat permohonan, ada NIP OSS RBA, sertifikat standar yang sudah terverifikasi, fotokopi STNK dan buku uji yang masih berlaku, serta fotokopi identitas diri ketua atau direktur pemilik usaha angkutan umum, fotokopi kartu pengawasan angkutan umum, dan izin usaha angkutan umum, begitu Mbak. Nje, berarti juga untuk masyarakat harus memiliki NIB dulu nje Pak. Betul, Untuk mengurus itu- NIB ke Itu pasti syarat wajib. Nggih. Untuk syarat sekarang kan sudah semua usaha itu kan diwajibkan untuk memiliki NIB. NIB nje, leres Pak.
apalagi untuk pembuatan NIP juga gratis. Juga gratis di Mall dan Pelayanan Publik, mudah. J. Sekarang kan sudah juga ada MPP juga J, kan. sudah Ini ada sudah MPP, semua terfasilitasi, J, Pak. terfasilitasi betul. Untuk permohonan izin trayek sendiri, Pak, untuk alurnya pripun itu, Pak? Jadi begini, Mbak. Untuk alur permohonan izin trayek yang baru ya. J, monggo. Ini jadi gini, pemohon harus datang ke DP MPTSP atau MPP untuk mendaftarkan usahanya. Setelah usahanya terdaftar, maka masuk ke sistem OSS RBA atau yang resiko. OSS resiko. Dalam sistem OSS RBA nantinya akan terbit yang namanya NIP. NIP tersebut berguna untuk mengajukan rekomendasi di OPD terkait, yaitu di sub ya di sini. Lalu pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin trayek di Dishub. Setelah rekomendasi terbit, maka pemohon kembali ke DPMPTSP dengan membawa rekomendasi tersebut untuk menerbitkan izin trayek. Oh, begitu, Mbak. J, Pak. Lalu Berarti- masih ada lagi, pada sistem OSS RBA, pemohon harus melakukan pemenuhan persyaratan sertifikasi standar yang belum terverifikasi sebelumnya. Kemudian pemohon harus melengkapi persyaratan agar sertifikasi standar terverifikasi oleh petugas dari Dishub sebagai dinas teknis. Apabila sertifikasi standar telah terverifikasi, maka perizinan trayek baru sudah bisa diterbitkan. Begitu, Mbak. Jadi sekarang ini kebetulan penerbitan izin trayek maupun kartu pengawasan angkutan umum ini telah terintegrasi di OSS. Jadi kita beberapa kali melakukan koordinasi dengan PMPTSP untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam perizinan tersebut ini, Mbak. Begitu. Jadi masyarakat bisa rawuh ke MPP, Betul. menemui DPMPTSP, setelah itu kebutnya di sub begitu, Iya, J, Pak. betul. Untuk Karena pengurus, J. kita sebagai dinas teknis J. untuk menentukan terverifikasinya J. sertifikasi standar tersebut. J, berarti dengan adanya MPP ini memudahkan, J, Pak. Betul. Karena memang semuanya menjadi satu, terintegrasi pelayanan di lantai 1 Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Wonogiri. Jadi tidak perlu jauh-jauh dari sana ke sini gitu, J, Betul, Pak. ye. Oke, itu juga menghemat waktu maupun juga biaya, J, Biaya, Pak, untuk para pastinya. masyarakat yang ingin mengurus karena sudah ada Mall Pelayanan Publik itu tadi sendiri, J, Pak. Oke, itu tadi kan terkait alurnya, J, Pak. Mungkin berapa lama sih, Pak, untuk masyarakat menunggu terkait permohonan izin trayek ini, Pak? Cuma sebentar, Mbak. Maksimal 7 hari. Itu sudah maksimal, J. Sudah maksimal. J, berarti bisa cepat, J, Pak. Bisa cepat. Insya Allah cepat apabila pemenuhan persyaratan sudah terpenuhi. J. Begitu. Jadi rekomendasi ini akan terbit apabila pemohon ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan kita pun juga tidak tinggal diam. J. Seandainya ada pemohon yang kesulitan, kita juga siap melakukan pendampingan, Mbak. Ya, jadi kita harus selalu aktif untuk melayani masyarakat yang membutuhkan kita, gitu, Mbak. J. Bagi masyarakat itu tadi sudah dijelaskan, J, bahwa dari Dishub juga siap untuk mendampingi begitu, J, Pak. Betul. Apabila ada kesulitan maupun kebingungan terkendala seperti itu, J, Pak. Betul. Jadi Dishub pasti akan memfasilitasi mendampingi kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya. Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. J, Pak, tadi ada terkait layanan rekomendasi permohonan kartu pengawasan, J, Pak. Itu nopo, J, Pak, layanan tersebut? Jadi layanan kartu pengawasan angkutan umum ini
Kan sudah jelas diterbitkan di saat izin trayek baru terbit. Itu otomatis mengikuti. Jadi include di situ, Mbak. Oh, nggih, berarti Nah, kartu pengawasan ini sebenarnya fungsinya untuk mengawasi alur trayek yang dilalui angkutan umum itu tersebut. nggih, Pak. Yang pertama itu. Jadi di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama pemohon harus membuat surat permohonan seperti yang sudah-sudah, ada NIB juga, sertifikasi standar yang terverifikasi, fotokopi STNK, buku uji, jasar harja yang masih aktif, fotokopi identitas diri ketua, direktur, pemilik usaha angkutan umum tersebut. Begitu, Mbak. Oh, begitu nggih, Pak. Berarti ada ketersambungan dengan izin trayek itu sendiri. Betul, harus, Mbak, Jadi itu. otomatis nggih, Pak, itu, Pak. Otomatis, ya, Nggih. betul. Untuk perbedaannya sendiri, Pak, bagi rekomendasi permohonan kartu pengawasan baru maupun perpanjangan itu apakah Perpanjangan. ada perbedaannya nggih, Pak? Jadi begini, permohonan kartu pengawasan angkutan umum baru adalah alurnya berhubungan dengan izin trayek yang sudah saya katakan tadi ya, Mbak ya. Oke. Atau penggantian izin trayek. Penggantian ini jadi penggantian sama yang baru itu perbedaannya. Kalau baru itu ya baru dengan contoh baru ini ada persyaratan harus adanya 5 kendaraan minimal begitu. Terus kalau perpanjangan ini adalah pengusaha melakukan perpanjangan KP setiap setahun karena kartu pengawasan ini setahun sekali sudah habis masa berlakunya begitu, Nggih, Mbak. setahun sekali nggih, Pak. Betul. Oke. Kalau untuk alurnya sendiri, Pak, untuk pembuatan rekomendasi permohonan kartu pengawasan itu pripun nggih, Pak? Jadi begini, Mbak, pemohon harus mengajukan berkas ke bagian perizinan atau DPMPTSP. Petugas memeriksa kelengkapan dan meneruskan berkas bila lengkap dan pembuatan draft surat rekomendasi. Kepala seksi mengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf atau tidak paraf jika kurang persyaratannya draft rekomendasi untuk diteruskan kepada kepala bidang. Setelah itu kepala bidang menelaah dan memberikan paraf surat rekomendasi, kemudian meneruskan ke kepala dinas untuk ditandatangani surat rekomendasi tersebut, Mbak, untuk meneruskan penerbitan Terbitan. kartu pengawasan tersebut. Nggih, Begitu, begitu nggih, Mbak. Pak. Kalau untuk berapa lama masyarakat harus menunggu, Pak, untuk rekomendasi permohonan kartu pengawasan itu? Sama, Mbak, kita maksimal 7 hari. Nggih, Pak, berarti cepat sekali nggih, Pak, Harus pelayanan gerak di cepat, Dishub nggih. betul. Itu kan tadi kan sudah dijelaskan nggih, Pak, bahwa Dishub juga memiliki pelayanan yang cepat nggih, Pak, Nggih. kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Apakah mungkin Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sudah memiliki inovasi, Pak, terkait layanan-layanan begini? Jadi selain untuk layanan di MPP, Nggih. kita ada pelayanan ke masyarakat yang khususnya untuk angkutan umum atau angkutan barang itu ada yang namanya uji berkala kendaraan. Jadi yang masyarakat umum itu yang dinamakan kir kendaraan itu, Mbak. Oh, nggih, Pak. Betul. Jadi untuk memudahkan serta sebagai wujud inovasi digitalisasi, sekarang kan eranya era Iya, nggih, Pak. digitalisasi ya ini. Nggih. Layanan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, salah satunya langkah yang diambil adalah dengan mewujudkan aplikasi Ekir, Mbak. Oh, nggih, sudah ada aplikasinya nggih, Pak. Betul, yaitu khusus uji berkala perpanjangan masa berlaku. Nggih. Pemohon dapat mendaftarkan kendaraan secara online dengan cara mengakses website Ekir Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri atau www.ekir.wonogirikap.go.id. Nggih. Setelah melakukan pendaftaran online dan pembayaran retribusi uji berkala, pemohon datang ke unit dan pembayaran retribusi uji berkala Nggih, Pak. serta membawa dokumen, salinan fotokopi identitas pemilik kendaraan, fotokopi STNK, kartu uji, berkas lain sesuai ketentuan bagi kendaraan umum, angkutan barang dan angkutan penumpang.
dan bukti pembayaran retribusi uji kendaraan bermotor, begitu Mbak. Nggih, berarti sudah ada websitenya yang bisa Betul. diakses oleh masyarakat, nggih, Pak. Masyarakat. Tadi kalau boleh tahu Pak, bisa diulangi untuk websitenya tadi www.ekir.wonogirikap.go.id. Nggih, itu tadi terkait website untuk Layanan uji berkala kendaraan. nggih, atau yang seperti disebut KIR itu KIR, ya, tadi, betul, nggih, betul, Pak. Mbak. Tadi terkait Dinas Perhubungan bahwa sudah ada inovasi yang sudah digitalisasi, nggih, Pak, bisa Nggih, dikatakan betul. begitu. Jadi bisa untuk masyarakat Betul. akses walaupun jauh dari kantor di sub itu Ya, tadi sih, nggih, Pak. Jadi bisa memudahkan masyarakat dimanapun karena tinggal mengakses websitenya, website nggih. tersebut. Nggih, Pak, kita sudah di akhir penghujung acara nih, Pak. Nggih. Mungkin ada harapan dari Pak Bambang untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri. Monggo, Pak. Baik, semoga masyarakat Wonogiri dapat selalu mentaati segala macam peraturan lalu lintas dengan kendaraan yang layak jalan tentunya. Layak jalan ini yang dinamakan kendaraan layak jalan adalah selain tertib administrasi adalah layak jalan ini bisa dikatakan apabila kendaraan telah lulus uji. Begitu Mbak. Untuk keamanan bersama, nggih, Keamanan Pak, bersama di jalan. pemakai jalan Nggih. ataupun kita sendiri. Nggih, leres nggih, Pak, nggih. Itu tadi terkait paparan dari Dinas Perhubungan terkait himbauannya, terkait layanannya yang ada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Mungkin kita bisa jargon dulu nggih, Pak. Siap. Nggih, Gonyawici sesarengan bangun Wonogiri, begitu nggih, Pak. Nanti dari dalam Gonyawici sama-sama sesarengan bangun Wonogiri, begitu nggih, Pak. Gonyawici sesarengan bangun Wonogiri. Baik, terima kasih Pak sudah Sama-sama. membersamai di podcast episode kali ini, nggih, Pak. Baik, itu tadi terkait paparan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri terkait layanan serta inovasi maupun dari himbauan untuk tetap layak jalan sebagai keamanan kita bersama di jalan raya, nggih, Pak. Baik pengguna maupun kita sendiri. Baik, itu tadi podcast Nyawici pada episode kali ini yang berkenalan dengan OPD, yakni dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Di mana podcast Nyawici diselenggarakan oleh PT BPR BKK Wonogiri dengan MPP Kabupaten Wonogiri. Jadi tetap ikuti podcast Nyawici untuk kita mengetahui layanan-layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.